Saya percaya hampir semua dari kita memahami bahwa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, pernyataan tersebut belum lengkap. Kenapa? Karena pemulihan Kristus yang Ia berikan lewat penebusan itu juga mencakup hal-hal penting lain dalam hidup kita. Dan setidaknya ada 3 hal besar yang dipengaruhi penebusan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, mengenai pengenalan kita akan Allah. Yang kedua, mengenai kebenaran kita di hadapan Allah. Yang ketiga, mengenai kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Dan kita dapat memahami ketiga hal ini lewat jabatan yang layak Kristus emban sebagai penebus kita. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Kristus adalah Nabi, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 itu mencatat nubuat Musa tentang Kristus sebagai Nabi yang akan dibangkitkan di Israel. Dan ia akan jadi penentu keselamatan orang. Nabi pada perjanjian lama adalah orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya atau kepada manusia berdosa. Nabi dipakai oleh Tuhan untuk membimbing umatnya agar mereka menyadari kesalahan mereka, agar mereka mengetahui apa yang baik dan benar, dan agar menuntun mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, seorang nabi Tuhan utus agar bangsa Israel atau orang-orang berdosa dapat kembali mengenal Allah, dapat mengenal Tuhan. Nah, berkenaan dengan itu, Injil Matius di pasal 11 ayat 26 itu mengatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku, maksudnya Tuhan Yesus Kristus, oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi, Kristus juga adalah nabi, bahkan nabi yang dikatakan paling mengenal Allah Bapa. Dan dia menentukan kepada siapa dia akan menyatakan tentang Bapa. Dan sebagaimana orang perjanjian lama mengenal Tuhan lewat perantaraan para nabi, maka sekarang kita hari ini mengenal Bapa lewat perantaraan Kristus, anak yang mengenal Bapa itu. Dan Kristus sebagai nabi itu menyatakan hal terpenting yang Tuhan ingin nyatakan pada manusia, yaitu keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan seperti yang 2 Timotius 3 itu katakan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyatakan relasi kita dengan Allah. Namun hari ini Kristus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Jadi bagaimana Nabi Yesus itu menolong kita hari ini mengenal Allah? Nah, 1 Korintus 2 ayat 13 itu mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa pelayanan Rasul Paulus itu adalah menafsir kitab suci dan pada prosesnya itu ada pertolongan Roh Kudus. Nah, walaupun hari ini Kristus tidak bersama-sama kita di dunia, tetapi tetap Dia menyatakan tentang Allah kepada kita lewat Alkitab dan lewat tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita ketika membaca Alkitab. Nah, oleh karena itu penting bagi kita orang-orang yang telah ditebus Kristus untuk selalu berpegang pada Alkitab. Alkitab yang adalah firman Allah dan meminta tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Kristus adalah nabi yang menyatakan keinginan Allah menyelamatkan manusia kepada manusia berdosa yang tidak mengenal Allah lewat Alkitab dan Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah imam. Dan surat Ibrani pasal 2 ayat 17 mengatakan, itulah sebabnya dalam segala hal ia, maksudnya Kristus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Bapak Ibu Saudara, seorang imam di perjanjian lama adalah seorang keturunan Lewi yang Tuhan tunjuk untuk melayani peribadatan umat Israel. Dan dalam ibadah tersebut, imam itu berperan sebagai penghubung antara umat dan Tuhan. Dan kala itu mereka beribadah dengan cara mempersembahkan korban sembelihan. Dan korban itu pada dasarnya adalah korban untuk penghapusan dosa mereka. Karena manusia
telah menyalakan murka Tuhan. Nah, selain itu imam juga berperan dalam berdoa bagi umat agar Tuhan memberkati Israel. Jadi imam membantu umat Israel untuk berupaya hidup benar di hadapan Tuhan dengan menjalankan korban sembelihan tadi dan juga menjadi perantara umat dengan Allah. Nah, namun permasalahannya adalah begini Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak pun korban sembelihan yang manusia berikan, yang manusia berdosa berikan, itu tidak akan pernah memuaskan murka Tuhan. Karena murka Allah bagaimanapun harus dilaksanakan untuk menjaga keadilannya. Dan Kristus dengan penebusan yang dia lakukan, dia menerima murka tersebut dengan menjadi seperti korban sembelihan yang membenarkan kembali orang-orang berdosa. Dan dengan begitu maka Kristus itu juga berperan seperti imam. Karena ia juga menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Allah. Bahkan dia sendiri memberi dirinya jadi korban yang memadamkan murka Allah. Saudara, dengan pengorbanan tersebut dia merekonsiliasi relasi manusia dengan Allah. Manusia yang tadinya tidak dapat hidup benar di hadapan Allah menjadi dibenarkan karena Kristus, sang imam dan sang persembahan itu. Dan itulah yang kedua Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Ibrani 4 ayat 1 yang berkata, jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kristus adalah imam yang menjadi pengantara manusia dengan Allah sekaligus korban yang memuaskan Allah dan ia merekonsiliasi manusia dengan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah Raja. Alkitab menyatakan dengan jelas dan dengan banyak sekali kisah bahwa Kristus itu adalah Raja. Dalam perjanjian lama setidaknya kita tahu bahwa nabi-nabi itu menubuatkan bahwa akan lahir seorang raja dari keturunan Raja Daud. Ketika Tuhan Yesus lahir, orang-orang Majus kemudian datang memberikan hadiah selayaknya hadiah bagi seorang raja. Ketika Tuhan Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem sebelum dia disalibkan, dia dielu-elukan seperti seorang raja yang kita minta keselamatan daripadanya. Hosana bagi anak raja. Dan ketika Kristus bangkit, dia sendiri menyatakan bahwa segala kuasa di bumi telah diberikan kepadanya. Dan bagi kita di perjanjian baru, surat Paulus kepada Timotius itu mengingatkan jemaat bahwa Kristus adalah Raja atas segala raja dan Tuan atas segala Tuhan. Segala Tuan. Begitu banyak bukti Alkitab yang menyatakan akan hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi raja itu biasanya dapat disebut sebagai raja kalau dia memiliki otoritas, bukan? Dan Kristus juga tercatat memiliki otoritas itu. Kristus memiliki otoritas atas alam. Dia meredakan angin dan meredakan badai. Kristus juga berotoritas atas manusia. Dengan menebus manusia dari dosa, maka hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Dan dengan karya penebusannya dia menundukkan manusia kepadanya. Dan dia sudah menjadi raja kita sekarang, mulai sekarang, bukan nanti. Dan sebagai raja dia memerintah kita dan dia melindungi kita. Dia memerintah kita berarti kita hidup berdasarkan hukum-hukumnya dan kita hidup untuk melayani dia. Dan ia melindungi kita berarti kerinduannya adalah menggunakan segala kuasanya untuk menjaga kita dalam perjalanan hidup kita dalam melayani dia. Dan saudara, raja juga umumnya memiliki kerajaan, bukan? Tetapi kerajaan Kristus itu bukan sebuah kastel ataupun kerajaan 1000 tahun yang dengan salah dipercayai bahwa nanti itu akan terlihat di dunia. Dan gereja juga walaupun berisikan orang-orang percaya seperti kita, itu pun juga bukan kerajaan itu sendiri. Karena gereja ada untuk mengabarkan Injil dan mendewasakan orang, bukan untuk memerintah. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu apa itu kerajaan Allah? Kristus sendiri di Injil Yohanes mengatakan bahwa kerajaannya itu bukan berasal dari dunia ini. Berarti kerajaan Kristus itu tidak terlihat dan bersifat rohani. Kerajaan Kristus itu di sisi lain dapat terlihat dari orang-orang yang tunduk kepada Kristus, yang menjalankan hidup mereka untuk kemuliaan Kristus. Bukan soal secara fisik terlihat ada pemerintahan seorang raja, tetapi terlihat secara fisik ada orang-orang yang mengakui otoritas dia sebagai raja dan hidup untuk dia.
Bapak Ibu Saudara, manusia ketika berdosa itu kehilangan kehendaknya untuk mengasihi dan melayani Allah. Tetapi dengan Kristus menjadi Raja kita, maka kita kembali punya alasan untuk berkehendak, untuk melayani Allah. Dan dengan hidup melayani hanya untuk Allah, terarah kepada Allah, maka bisa dikatakan juga kita kembali hidup di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini pemerintahan Raja Yesus itu sudah dan sedang berlangsung. Hingga suatu hari nanti dia akan datang, dia mengalahkan kuasa iblis sepenuhnya, dia membangkitkan orang mati dan memberikan penghakiman. Dan dia juga akan memberikan hidup yang kekal. Itulah yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah Raja yang kepadanya manusia menundukkan diri, Raja yang memerintah dan melindungi, Raja yang mengalahkan musuh-musuhnya. Kristus Sang Penebus kita itu bukanlah pribadi sembarangan Bapak Ibu Saudara. Ia adalah nabi, imam, dan raja kita. Mari kita terus berpegang kepada Dia.